Kita sedang di mana? Sedang apa kita di sini? Apa moto hidup kita? Itu semua waktu itu ada senior inisialnya saya bisa sebut namanya inisialnya belakangnya ini penanya O namanya O yang kalian mulai Orange. Nah Romo itu Manado mungkin tidak tahu Mary atau jawab itu ya melihat pinjam Romois dengan kata Romois menjadi hemat boleh nggak pinjam saya mau ke Manado dia sebagai Romo ini sama Romo yang tua dikit mana berani saya mengatakan nggak boleh ya padahal itu masalah saya beliau mengaget saya nggak tahu kebahagiaan apa yang dinikmati di Manado tiba-tiba pulau dalam berita Romois minta maaf dan diberinya kecemplung di Manado. Aduh, saya harus gimana gitu ya. Sampai sekarang belum ada hatinya tapi untuk kita sendiri berkata dengan kau yang memahaminya karena ternyata Tuhan masih meluas dan kawan dari UKS banyak sekali Romo ikhlas saya Romo yang saya nanti tetapi itu dulu saya belum pernah kalau Romo yang sudah sering diajak Bu Mary lalu Bu Mary diperkenalkan kepada saya oleh Romo dan kantor saya foto-foto pertama mulai mau merancang sebuah dengan sawit, sekolah nomor dan sebagainya. Lalu saya diajak ke sini, lalu ketemu dengan Pak Ronald, lalu ekonomi sampai saya bikin acara Mingguan dan Maraton di RCTI. Pak Ronald lagi dan Pak Ronald itu menjadi narasumbernya. Tempat ini bagus luar biasa. Dari semua pengalaman saya urus HPU 1, 2, 3, 4, 5 urusan Manado yang paling gampang. Kenapa paling gampang? Ada Bapak Ronald dan Ibu Ekonomis, Pak Wenzel dan semua krunya itu seperti all-in-one. Tahun satu dapat semua, dapat gunung, dapat pulau, dapat danau, dapat restoran, kapal, dapat salib, semuanya dapat all-in-one. Maka ini yang paling mudah selama saya terus HPU. Kalau Anda kenali sosok Pak Ronald ini, jangan sekali-kali Anda berani tentang ayat kitab suci dengan Pak Ronald. Anda akan mendapatkan tafsir-tafsir yang ajaib dari Pak Ronald. Tapi tafsir ajaib yang masuk akal, out of the box. Mungkin cocok untuk Pak Ronald sama Romo yang berdiskusi. Kayaknya frekuensinya sama. Out of the box. Bu Mary ini orang di Jakarta yang berkesan ya sebelum saya kenal lama belum pernah terakhir saya di restoran belum pernah. Kenapa? Karena hobinya beliau itu nggak hobi makan di restoran, hobinya makan di rumah, hobinya selalu makan di rumah. Dan kalau istilah Pak Ronald untuk Bu Mary ini ayam kampung saya yang sudah menjadi peran katanya. Karena hobinya itu dari kampung, lihat tanah, lihat gunung, nah lalu belakang pasir ada yang bisa kita beli. Biasanya juga sering beli gunung, beli kampung, cuma nggak pernah pikiran beli. Tapi kalau beli Pak Ronald itu seperti itu. Dan menarik Pak Ronald ini, kalau saya cermati, ini tipe suami
suami yang sangat baik, istrinya jalan depan, Pak Ronald rempeng pas gue gitu. Hai para suami, tirulah Pak Ronald. Istri sudah tidak lagi. Jadi misalnya ini salah ada suami istri yang luar biasa. Nah, kita habis ini akan pergi ke tempat yang salib, tapi nanti kita makin siang juga ya. Jadi nanti jalan salibnya tidak panjang, kita ambil jalur yang pendek. Dan ada sebenarnya teks masing-masing. Boleh dalam salib pribadi baca dari teks itu, boleh sebenarnya 1 menit mereka perhentian pertama lalu ada berdoa di situ, jalan lagi, pokoknya dilakukan pribadi. Karena kalau kita lakukan rame-rame pakai buku itu berkelompok, nanti kita tidak akan makan. Bapak Ibu, hari ini kita mensyukuri rahmat Tuhan, perjalanan dan segala sesuatu yang boleh kita rasakan hari ini. Terutama adalah paguyuban sekaligus adalah kalau orang Jawa bentuknya adalah pakem-pawang, sebuah persekutuan yang baik. Tentunya adalah keluarga besar HHW Happy dan Holy yang kita miliki.
Sebelum saya lanjutkan misa, kita lanjutkan misa, Romo Putra sepertinya sudah menyiapkan pantun. Silakan. Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Memang luar biasa ya, lihat di sini suasana juga langsung berbeda dengan kapel yang luar biasa ini dan suasana di pegunungan membuat kita merasa berbeda menurut saya, luar biasa dan akhirnya menggambar kita untuk bersyukur. Maka pada kesempatan ini saya kira kita merayakan Ekaristi. Ekaristi artinya syukur. Nah, ini mau kita bawa semua rasa syukur kita ini. Semoga dengan rasa syukur yang kita miliki, kita akhirnya selalu gembira. Kalau saya percaya orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang bisa gembira ya. Kalau tidak pernah bersyukur ya kurang terus dan akan gembira. Maka saya kira acara kita ini mengangkat kita juga untuk menjadi happy dan harapannya kalau kita bahagia ya kita sehat. Kata orang kesehatan itu tergantung dari pikiran. Kalau pikiran kita bahagia, harapan saya ya kita juga sehat secara fisik maupun mental gitu kan. Dan harapannya juga ini bisa mengantar kita menjadi kepada kesucian. Kata orang sih kita manusia itu pertama-tama manusia ini baru kita mencari kesucian. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba melompat menjadi suci saja tanpa kita memperhatikan nilai-nilai ya kemanusiaan. Nah, saya hanya diajak untuk menghadapi salah satu saya berharap kita dengan Rito ini memang sungguh-sungguh happy dan kita sungguh-sungguh juga menjadi sehat dan juga sungguh-sungguh menjadi suci ya. Setuju kan? Berarti saya hanya menghantar saja, tapi yang akan berkorban bahwa beliau itu bagian beliau. Beliau akan mengupas suci hari ini luar biasa. Saya kalau yang bisa lihat tadi nggak tahu nih ada yang bertobat, jangan bertobat yang mana ini nanti. Ya saya kembalikan saja. Pantunnya lupa dari Indonesia. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham dapat leluhur kita? Sebab jika Abraham digunakan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Sebab padamu kami berharap.
Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus selalu mulai mengajarkan pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap rabi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga dalam kamar akan diumumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepada hai sahabat-sahabat, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepada siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Burung pipit saja diperhatikan Tuhan, apalagi kita itu mereka itu sama sekali itu kalau saya tidak ngomong itu dalam diri dalam hati, tapi saya ini orang yang paling senang kalau ada orang jalan itu kita berpikir Tuhan lu mau mengusulkan harus tahu kalau saya begitu. Dan kebanyakan kalau di OKS itu kebanyakan yang ngomong musik masuk ke dalam Tuhan. Padahal saya pikir ngomong ya ada kira-kira saja. Tapi yang selanjutnya membuat itu yang mereka. Saya kebetulan saya tadi dengar dari beberapa kilo batik yang minggu kita akan coba penerbangan hari minggu di cancel semua dan ditunda hari Selasa. Setuju? Bayar apa lagi? Ya, enggak lagi. Siapa yang pernah? Apa yang belum pernah masuk? Belum pernah. Saya akan mengatakan beberapa hal. Karena itu kita sebenarnya lebih jelas sama melakukan guru pipit. Ya, pokoknya sebagai mahasiswa kita supaya ada institusinya kepada saya. Nanti habis itu saya berikan dengan saya itu bukan siapa, tapi kenapa saya jadi orang tahu. SD, saya dibaptis kelas 3 SMP 13 Desember 1994 kelas 3 SMP. Ya, dulu waktu saya masih SD, saya tamat SD tahun 82, tahun 5 SMP, tahun 68 SMA, SD saya di Sekolah Taman Sari, SMP SMA di Sekolah Besar. Kalau hari apa ya? Waktu saya masih SD, setahun 2 kali sama kakek nenek saya diajak ke wihara di Tanjung Kaya, sembahyang Tanjung Kaya. Gitu. 2 hari sebelum dia, saya kadang-kadang ikut mami nenek saya belajar di Gelombok atau di mana. 1 hari sebelum dia sembahyang, ya, sintianya dari akal. Ya, saya nggak tahu itu ada Yesus itu, saya nggak tahu pada saat itu.
Ya, nah baru ketika saya kelas 2 SMP saya les agama. Itu pun les agama sebenarnya sudah 1 bulanan itu saya sudah bolong. Dalam arti males. Karena les agama itu Sabtu sore setelah pulang sekolah, malas saya. Itu kan malam minggu. Sabtu sore kan kalau malam minggu ngapain? Saya itu kalau pulang sekolah 2 jam. Karena yang di rumah, bukan di rumah, tetangga rumah sudah nungguin saya. Tetangga rumah sudah nungguin saya. Habis itu jalan-jalan ke Transmart pada saat itu ya, Transmart ya. Apa punya setelah saya ini kejadian benar ya. Setelah saya 1 bulan lebih tidak ikut les agama, guru agama saya manggil saya, Ari, kamu mau jadi apa? Mau serius kan? Mau Pak? Itu lagi. Akhirnya ikut lagi. Saya bersyukur pada saat itu saya dipanggil sama guru agama saya untuk kembali ikut les agama. Coba kalau seandainya saya dipanggil, saya nggak jadi apa? Saya nggak jadi apa? Saya nggak jadi apa? Saya jadi bangga. Saya dari Mangga Besar. Ini dari Mangga Besar itu tempat yang paling suci, paling kudus di Jakarta. Saking sucinya Mangga Besar, gereja yang Santo Pelindungnya 2, Petrus dan Paulus, untuk menjaga umat Mangga Besar supaya suci. Dosa apa yang tidak ada di Mangga Besar, semua dosa itu ada. Sejak kecil saya sudah melihat, belum merasakan, hanya melihat. Kalau merasakan rahasia saya dengan Tuhan, rahasia saya dengan Tuhan yang benar. Tapi kenapa saya menjadi Katolik? Tadi saya mau di bacaan yang pertama ini hal apa sih? Ini salah satunya ini. Karena dengan pandangan saya, oh ya dulu ketika saya ke gereja SD itu bukan gereja Katolik. Karena dulu saya punya pandangan nama gereja Katolik, nama gereja Kristen. Itu saya ke gereja di belakang TK. Saya ini sampai 20 tahun. Begitu masuk mobil muka saya merah. Yang lain sampai ya kalau ini gereja yang kita lewati Fransiskus Saverius itu saya masih sempat belum mau di depan, tapi begitu sampai begitu waduh kasih yang lain ada doa begitu saya ngapain? Saya masuk ke WC kemudian mandi dulu di situ. Habis mandi seger sekali. Jadi kalau bapak ibu nanti minum 1 sebelah saya cukup lah. Nanti kalau 12, oh ya, tapi saya bilang sama kami, akhirnya dia minum. Dulu waktu ini minum, oh ya, kalau bisa nanti mampir ke pasar Tomoko. Semua binatang di pasar Tomoko itu ada. Tapi saya nggak mau masuk lagi, karena masuk pasar Tomoko saya nggak berani. Semua binatang itu ada, dari hidup sampai mati itu ada. Dari kaki 2, dari tanpa kaki sampai kaki 4 itu ada. Semua binatang di situ. Ya kita potret lah, kita potret yang mana itu dengan otak kita dengan kita ini lagi ya. Nah, sebenarnya mudah-mudahan kita semua bergembira, kita tetap sehat dan kita selalu bersuka-cita. Jangan lupa di bandara itu syukur kepada Allah sekarang ada yang jual tikus di bandara. Jadi bisa beli di bandara. Dulu bisa kembali masuk ke bandara disuruh ngerokok. Tapi di bandara sudah kan masuk ke pesawat. Syukur kepada Allah ya. Ya, kalau tidak apa yang saya bilang omong kosong dari saya ini ya. Yang penting kita bergembira semuanya, terima kasih semuanya ya. Bila ada yang menjadi organis ada elektris semuanya yang terlibat dalam misa ini
anak domba adalah saudara-saudari yang diundang berjamaah anak domba. Tuhan